Halo para penggiat K3. Nah, di video kali ini Kak Cideni akan membahas terkait dengan APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri yang akan kita bahas di video ini adalah sarung tangan. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Berbicara mengenai APD, alat pelindung diri, itu diatur di dalam regulasi pemerintah Permenaker nomor 8 tahun 2010. Regulasi ini ya mengatur terkait dengan alat pelindung diri yang disingkat dengan APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di sebuah tempat kerja. Kalau kita berbicara mengenai APD, banyak ya, dari safety helmet, lalu ada masker, ada earplug, earmuff, ada sarung tangan, safety shoes, dan masih banyak lagi. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai sarung tangan atau pelindung tangan. Berdasarkan Permenaker nomor 8 2010, alat pelindung tangan fungsinya adalah pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores. Terinfeksi zat patogen berupa virus atau bakteri dan jasad renik. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit kanvas, kulit atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. Nah, kebayang ya, kalau misalkan di sebuah tempat kerja, pekerjanya tidak menggunakan sarung tangan, padahal di sebuah tempat kerja tersebut ada potensi resiko terpajan oleh misalkan oleh api, oleh bahan kimia, atau ada potensi terpotong. Nah, ini sangat berisiko sekali buat para pengusaha. Ada banyak kerugian yang di sana. Coba kita lihat, simak video berikut ini. Pemirsa, seorang pekerja instalasi listrik di Manggarai, Nusa Tenggara Timur tewas akibat tersengat arus listrik saat sedang bekerja. Proses evakuasi tubuh korban dari atas tiang listrik berlangsung dramatis. Menurut polisi, korban dan rekannya akan menyelesaikan pekerjaan instalasi listrik di Kampung Maras. Namun nahas, saat pria 39 tahun itu akan menyambung kabel pada tiang jaringan yang terakhir, tubuhnya malah tersengat aliran listrik. Polisi menduga ketika menyambung kabel di atas tiang jaringan, korban tidak memakai alat pelindung diri. Bahkan saat itu korban tidak memakai sandal atau sepatu. Syederlun tak pernah terlintas di benak Hasnawi akan menghadapi cobaan terbesar dalam hidupnya. Hasnawi menceritakan musibah yang menimpanya sekitar 3 bulan lalu. Kala itu, ia bersama seorang sahabat sedang membangun sebuah rumah di Pasi Masjid, Kecamatan Merubo, Aceh Barat. Tanpa disadari, rangka baja kuda-kuda rumah yang baru saja didirikan Hasnawi jatuh dan mengenai kawat telanjang listrik aktif yang sudah terpasang di rumah itu. Oke, nah dari video tadi kita bisa belajar pentingnya sebuah APD sarung tangan. Nah, bagi teman-teman semua, para pekerja atau para penggiat K3, pada saat kita memilih sarung tangan atau mau melakukan pengadaan sarung tangan, hal-hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman semua atau bagi teman-teman procurement. Pertama, cek kebutuhan dari lapangan atau dari user. Caranya gimana, Pak? Mintain yang namanya HIRAK dulu. Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Di bagian mana atau aktivitas mana yang membutuhkan yang namanya sarung tangan. Kenapa? Karena yang namanya APD, alat pelindung diri, kalau kita lihat dari hierarki pengendalian resiko, itu adalah yang terakhir ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tuh mengenai HIRAK ya. Ada yang namanya pengendalian resiko itu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Nah, APD atau sarung tangan ya,
yang kita bahas di video ini itu adalah perlindungan yang terakhir. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Jadi, kita mintain dulu di mana aktivitas yang membutuhkan sarung tangan tersebut. Agar apa? Agar tidak boncos. Jadi, kita harus tahu dulu nih aktivitinya apa, ya. Lalu kita bisa melakukan pembelian. Yang kedua, ketika kita melihat atau mengidentifikasi kebutuhan APD sarung tangan, hati-hati juga nih, sarung tangan kalau secara umum kan ada terbagi menjadi 4 ya. Secara umum nih ya, ada sarung tangan kain, sarung tangan kulit, ada sarung tangan dari karet, dan sarung tangan yang lain, jenis-jenis yang lain ya. Itu teman-teman harus ketahui dulu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengadaan barang dan jasa, untuk melakukan pembelian, kita harus cek dulu yang namanya cek gudang atau stock of name. Dari stock of name tersebut, kita akan tahu berapa sih kebutuhan sarung tangan yang harus kita sediakan di gudang atau kita harus standby-kan agar user bisa langsung pakai atau teman-teman di lapangan bisa langsung pakai. Lalu, ketika kita tanyakan itu, lalu nanti bagian procurement atau bagian gudang atau bagian logistik juga akan tahu nih berapa minimum sarung tangan yang harus kita butuhkan untuk kebutuhan APD sendiri. Berikutnya, ya, ketika sudah tahu nih kebutuhan dari sarung tangan APD ini, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah pemilihan vendor. Nah, disinilah ya, kalau teman-teman mau melakukan pembelian, pastikan ada standar pemilihan vendor atau kualifikasi vendor yang memang cocok untuk di sebuah perusahaan kita. Ya, bisa jadi untuk pemilihan vendor dilihat dari harga, dilihat dari pengalaman, dilihat juga bisa juga dari referensi, bisa. Ya, atau nah yang paling penting lagi adalah kita harus pastikan nih ya mengenai legalitas dari si vendor tersebut. Kenapa? Karena ya namanya vendor kan banyak yang XXX gitu kan ya. Yang menyalahi aturan dan lain-lain. Vendor yang tepat untuk membeli sarung tangan atau APD ini pastikan selain legalitas perusahaannya, kita harus pastikan juga kualitas atau sertifikasi pengujian terkait dengan sarung tangan ini. Ya, jadi ketika pemilihan vendor, kita harus minta nih, ada nggak hasil dari pengujian lab atau pengujian dari Balai K3 atau Balai Hiperkes ya, yang memastikan atau lab-lab independen ya, yang memastikan sarung tangan yang dijual ini adalah sarung tangan yang standar buat teman-teman semua. Dan yang berikutnya adalah ya jaminan original ya, atau misalkan kalau tidak standar atau sudah expired atau apa bisa dikembalikan. Nah, itu teman-teman harus pastikan dulu. Jadi di kontraknya harus tertuang jelas, apalagi kalau belinya banyak. Tapi kalau belinya cuma 1-2, nah teman-teman bisa melalui Tokopedia atau melalui Shopee atau melalui apa yang e-commerce yang menjual sarung tangan. Atau teman-teman bisa cek di bagian deskripsi ya, ada link yang saya tautkan di sana ya. Superior has helped us by allowing and providing additional information before the actual sales event. It's one thing to sell a product, it's another thing to help the customer choose the right product and then get to the point where you can provide that customer that product in a cost-effective manner. I love working with Superior Gloves because everyone's really friendly and they know what they're talking about and they get everything done for me very, very quickly and on form. Working with Superior Gloves is really great because other companies just want to sell you a product and all they care about is giving you the money, whereas Superior Gloves has been great for working with me on each job, what we need, and having patience and understanding. Superior Glove has been fantastic. Oke, berikutnya ketika kita memilih vendor, nah tanya di vendor tersebut ya, APD yang dijual seperti sarung tangan, dia menggunakan standar apa? Nah, di Indonesia, standar produk itu dikenal dengan istilah SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, kalau di SNI itu tidak ada, kenapa sih kok nggak ada? Karena hampir semua APD yang ada di Indonesia ini, ya menurut saya ya, ketika saya di lapangan itu ya, hanya beberapa APD saja yang ada standarnya seperti safety shoes. Tapi sarung tangan belum ada kayaknya. Nah, ketika SNI sarung tangan belum ada, kita mengacu ke standar internasional seperti ANSI ya. ANSI ya singkatannya adalah American National Standard Institute. Ini adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar
konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Tujuan dari ANSI sendiri adalah untuk memberikan kepastian nih untuk setiap perusahaan ketika memilih sebuah produk, dia sudah dipastikan, oh ini produk ini standarnya dari ANSI. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman memilih APD, dia pakai standar apa? Ada juga standar IEC ya, dan standar-standar yang lain. Nah, pastikan itu ya teman-teman semua, dia mengikuti standar yang mana. Nah, kalau teman-teman memilih sarung tangan, biasanya di dalam sarung tangan atau di bagian luar atau di bagian bungkus sarung tangan itu akan terlihat standarnya. Nah, seperti ini nih ya, di bagian dalam sarung tangan itu tertulis ANSI ya. Jadi standarnya ini adalah standar internasional ya dari Amerika, American National Standard Institute. Di sini tertulis ANSI A5 cut, jadi ini bisa untuk menahan potong. Lalu ANSI 5 heat, berarti bisa untuk menahan panas ya. Nah, sarung tangan ini sendiri memiliki spesifikasi ya. Pertama, andalannya adalah bisa menahan suhu ya. Suhu panas itu maksimum 320 derajat Celcius atau 608 Fahrenheit. Dan ini juga bisa menahan perlindungan potong itu 360 derajat. Ya, jadi kalau teman-teman bekerja di pekerjaan panas, bukan hanya di pekerjaan untuk pengelasan aja ya. Kalau pengelasan pakai wah mewah banget gitu ya. Pengelasan mah cuma pakai gini doang, awal pakai ini. Ini biasanya dipakai untuk pabrik-pabrik untuk percetakan besi atau pabrik-pabrik yang memang membutuhkan sarung tangan yang bisa menahan 300 derajat Celcius ke atas. Nah, ini maksimum 320 derajat ya. Nah, itu. Yang kedua, sarung tangan ini ada manset ya, ada ukurannya. Ya, ini kalau ini ukurannya sarung tangan kulit 4 inci ini ya. Nah, ini bisa langsung dipakai kayak gini nih teman-teman. Jadi bahannya nyaman di sini, kayak ada, kalau di sini tulis katun teri 100%. Teman-teman kalau dengar kata teri itu peri kayak apa? Handuk ya. Nah, ini kayak handuk banget nih ya teman-teman ya. Nah, ini. Ya, jadi ini standarnya ANSI A5 cut dan ANSI 5 heat. Ya, ini application-nya itu untuk hot glass, casting, forging, high heat application. Nah, itu ya. Ini sarung tangan tahan suhu panas Superior Gloves Dragon namanya. Ya, nah ini kalau teman-teman mau memilih sarung tangan yang memang menahan panas lebih dari 320 derajat Celcius. Nah, berikutnya ada sarung tangan yang memang khusus las. Nah, ini sarung tangan atau namanya welding gloves. Sarung tangan Superior Gloves Endura ya 505 Mars ini merupakan sarung tangan yang terbuat dari kulit sapi yang tahan lama dan dirawat secara khusus ya. Busa tahan api dan bagian belakang dilapisi aluminium menambah perlindungan terhadap panas dan api, ketahanan terhadap terak, percikan api dan panas sekitar selama periode pengelasan tongkat yang lama. Nah, sarung tangan yang seperti ini ya untuk perlindungan panas itu maksimum 200 derajat Celcius atau 392 Fahrenheit. Nah, ini memiliki standar ANSI 3 ya, ini nih ada tulisannya ANSI 3. Jadi masing-masing ANSI itu beda-beda ya. Kalau tadi itu ANSI 5 ya. Kalau ANSI 5 ini bisa sampai dengan 320 derajat bisa menahan. Nah, kalau ini maksimum 200 derajat. Ya, kalau kita pakai, nah ya seperti standarnya sarung tangan kulit lah ya. Nah, ini dilapisi dengan busa tahan api ya, setebal itu 4 mm ya. Dijahit juga dengan serat para amit ya untuk kekuatan jahit dan ketahanan terhadap percikan api. Nih ya. Nah, sarung tangan ini bisa diaplikasikan untuk material handling metal fabrication. Jadi bisa untuk pemindahan metal-metal atau logam-logam, sheet metal handling, stick welding, termasuk juga pengelasan. Ya, jadi ini teman-teman harus pakai ya. Jadi ingat, kalau kita memilih APD sarung tangan, pastikan ada standar ANSI-nya. Working underground with explosives is quite a unique job. We work underground, I do 12-hour shifts. The environments are pretty harsh, but you get used to it.
Nah, ini juga ya jenis sarung tangan dari kulit ya, bisa juga dipakai untuk pengelasan. Kebetulan Mediatama ini pakai bukan hanya pengelasan aja ya. Mediatama pakai untuk praktek ya, praktek untuk pemadaman api. Ya, jadi praktek-praktek petugas pemadam kebakaran ya yang Mediatama sering adain buat teman-teman semua nih ya. Ini menggunakan sarung tangan ini supaya teman-teman terlindungi ya. Jadi ini juga ada standarnya ANSI 4 ya dan ANSI 2. Nah, ini. Ya, jadi ada panster di tulisannya sama heat. Nah, di sini. Jadi dia bisa menahan tekanan sama panas ya. Ini ya buat teman-teman semua referensi ya kalau memilih sarung tangan, dan pastikan ada standarnya. Berikutnya, sarung tangan yang Mediatama sering pakai juga untuk praktek. Nah, ini kalau misalkan praktek-praktek teknisi listrik atau ahli K3 listrik, nah teman-teman dapat ini nih ya, free ya untuk sarung tangan ANSI 3 dan ANSI 2 ya. Sebenarnya tulisannya abrasion and puncture, tapi bisa juga untuk menahan elektrikal ya. Jadi ya daripada sarung tangan kain ya yang biasa PJK3 pakai, nah ini kita pakai untuk sarung tangan yang bisa menahan elektrikal, lumayan ini. Oke ya, buat teman-teman semua untuk pemilihan sarung tangan itu penting sekali, harus diidentifikasi sesuai dengan resikonya. Tips berikutnya lagi adalah ketika kita memilih sarung tangan, teman-teman perhatikan ya, yang namanya sarung tangan ya itu harus dilakukan perawatan. Nah, kalau kita sudah membeli sarung tangan, kan sarung tangan kayak gini kan harganya kan lumayan tinggi nih, lumayan mahal ya. Bukan yang tinggi ya. Nah, sarung tangan ini harus ada perawatannya nih teman-teman ya. Nanti baca petunjuknya bagaimana cara merawat sarung tangan seperti ini ya. Jangan langsung dicuci atau dicelup atau kayak gimana ya. Jadi harus lakukan perawatan. Nah, yang penting sekali ketika kita memberikan APD kepada pekerja, itu pastikan ya APD tersebut bahasanya adalah dipinjamkan atau serah terima dipinjamkan. Kenapa saya bilang dipinjamkan? Karena kalau misalkan kita langsung kasih ke pekerja, itu khawatir kalau dikasih kan jadi hak milik, jadi dibawa pulang gitu kan ya. Nah, kalau dibawa pulang ya khawatir saya bisa hilang, atau lebih parah lagi kalau pekerja harian, kalau kita kasih hari ini kita kasih, besok belum tentu dibawanya atau diganti dengan orang yang baru, kan merugikan ya. Jadi pastikan ketika memberikan APD bahasanya adalah dipinjamkan ya. Jadi ketika pagi dipinjamkan, sore dia kembalikan. Nah, itu salah satu perawatannya ya pada saat meminjamkan. Perawatan yang gimana nanti teman-teman baca lagi di petunjuk untuk perawatan sarung tangan yang memang sarung tangan memang harga-harganya yang cukup tinggi seperti ini. Ya contohnya jangan juga ditempatkan sembarangan, misalkan ditaruh di lantai di mana, taruh ke tempatnya yang memang khusus untuk sarung tangan. Oke, itu adalah tips buat teman-teman semua dalam melakukan pengadaan atau pembelian sarung tangan. Saya ulangin ya. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah pastikan ya teman-teman membaca dulu regulasinya Permenaker nomor 8 2010. Yang kedua, ya identifikasi kebutuhan di lapangan. Nah, ini lihat dari Hazard Identification Assessment and Risk Control. Lalu yang ketiga, cek stok. Ya, stok di gudang, ya, minimum stoknya berapa. Yang keempat, pemilihan vendor. Nah, pemilihan vendor yang tepat untuk pemilihan pembelian APD ini, ya, minimal ada 3 atau 4 vendor. Yang pasti pemilihan vendor tersebut pastikan legalitasnya, lalu harganya, kualitasnya, jaminannya, ya. Bahkan ada kalau misalkan ada yang bermasalah bisa diretur dan lain sebagainya, ya. Yang kelima, ya, selain minta ke vendor terbus jaminan, minta juga hasil pengujian dari si sarung tangan ini, ya. Pasti ada dong kalau memang distributor itu adalah distributor yang resmi, ya. Yang terakhir adalah perawatan dan inspeksi rutin terkait dengan APD tersebut. Dan terakhir, pada saat melakukan serah terima harus ada buktinya dan harus sesuai dengan standar perusahaan. Kalau memang hilang ya diganti, ya, oleh si pekerja. Oke, itu aja pembahasan terkait dengan sarung tangan. Buat teman-teman semua para penggiat K3, kalau emang video ini adalah video yang menarik, silakan di-share ke teman yang lain. Ingat, di-subscribe, like, ya, supaya teman-teman semua, dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman semua dapat informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan K3. Salam sip.